Halo semuanya, buat Anda para pelaku UMKM di Indonesia, siap-siap ya, karena beberapa menit ke depan ini bisa jadi akan mengubah cara pandang Anda soal bisnis. Kita bakal intip nih, kayak gimana sih peta e-commerce di tahun 2026 nanti. Dan yang paling penting, gimana caranya biar Anda yang jadi pemenangnya. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng tren, teknologi, sampai strateginya. Oke, kita langsung mulai ya. Coba lihat angka ini. Wow, 9.879 triliun rupiah. Ini bukan sekedar angka loh. Ini bukti seberapa besar kekuatan UMKM. Ini adalah proyeksi kontribusi Anda semua ke ekonomi Indonesia di tahun 2025. Jadi jelas ya, UMKM itu bukan lagi pemain sampingan, tapi benar-benar jantungnya ekonomi kita. Nah, ini dia nih, pergeseran yang paling penting banget. Indonesia itu sekarang masuk ke era of confident commerce. Artinya apa? Artinya konsumen kita tuh makin pinter. Udah nggak zaman lagi asal klik beli cuma karena paling murah. Sekarang mereka cari kualitas, cari yang asli, dan yang paling krusial, mereka mau percaya sama Anda, sama tokonya. Jadi ini bukan lagi soal banting-bantingan harga, tapi soal siapa yang paling bisa dipercaya. Oke, jadi seperti apa sih wajah e-commerce di era baru ini di tahun 2026 nanti? Yuk kita bedah 3 tren utamanya. Ini nih yang bakal jadi penentu, siapa yang bakal melesat dan siapa yang bakal ketinggalan. Yang pertama, kepercayaan itu jadi fondasi utama. Bayangin aja, 80% konsumen sekarang lebih milih belanja di online mall. Kenapa? Ya, karena ada jaminan kualitas. Kedua, ada yang namanya premiumisasi berbasis nilai. Gampangnya, orang sekarang nggak masalah bayar lebih mahal, asalkan produknya beneran bagus dan ngasih value. Nah, yang ketiga, peran para kreator konten. Mereka ini bukan lagi cuma buat endorse ya, tapi jadi motor yang ngasih edukasi dan meyakinin pembeli tentang produk Anda. Dan kutipan dari CEO Lazada Indonesia ini pas banget. Di tengah pilihan yang nyaris tak terbatas, platform yang mampu membantu konsumen hidup lebih baik akan menjadi pemenang. Dapat kan poinnya? Menang itu bukan lagi soal siapa yang jualannya paling laku, tapi siapa yang paling bisa bantu konsumennya hidup lebih baik. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda, gimana caranya produk Anda bisa jadi solusi buat mereka? Itu kuncinya. Oke, untuk bisa main di era baru ini, kita udah nggak bisa lagi mikir sebatas, oh yang penting jualan online. Nggak cukup, kita harus bertransformasi jadi sebuah bisnis digital. Nah, loh, apa tuh bedanya? Yuk kita lihat. Ini nih pertanyaan yang sering banget bikin salah kaprah. Apa sih sebenarnya bisnis digital itu? Apakah kalau udah punya Instagram buat jualan, atau buka toko di marketplace itu udah cukup? Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda kira. Jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Jadi gini, bisnis digital itu artinya teknologi bukan cuma jadi alat buat promosi doang. Tapi teknologi itu udah jadi DNA-nya bisnis Anda. Nempel di mana-mana. Mulai dari cara Anda ngatur stok barang, masarin produk, sampai ke cara Anda balesin chat dari pelanggan. Semuanya itu nyambung, terintegrasi pakai teknologi. Tujuannya, biar lebih efisien dan bisa ngasih nilai lebih. Terus untungnya apa? Wah, banyak. Produktivitas tim Anda bisa naik. Biaya operasional bisa ditekan. Jangkauan pasar bisa sampai ke luar negeri. Dan yang paling keren, Anda nggak lagi bisnis pakai kira-kira. Semua keputusan, mau bikin produk baru apa, kapan waktu yang pas buat diskon, semuanya itu berdasarkan data. Jadi lebih objektif. Oke, pertanyaannya sekarang mulainya dari mana? Gimana caranya nyalain mesin bisnis digital ini? Nah, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Bagian pertamanya adalah cloud computing. Cloud computing itu apa sih? Gini deh, saya kasih analogi simpel. Anggap aja Anda butuh dapur profesional buat bisnis catering. Daripada bangun dapur sendiri dari nol yang biayanya ratusan juta, mending sewa aja kan? Nah, cloud computing itu persis kayak gitu, tapi buat urusan teknologi. Anda sewa server, penyimpanan data, atau software lewat internet. Bayarnya cuma yang Anda pakai. Fleksibel dan efisien banget. Buat UMKM, ini untungnya gede banget. Pertama, hemat biaya di awal, nggak perlu beli server mahal-mahal. Kedua, skalabilitasnya cepat. Pas lagi ada promo gede, nggak perlu takut website ngedown, kapasitasnya bisa ditambahin langsung. Ketiga, tim Anda bisa kerja bareng lebih gampang, bahkan dari lokasi yang beda-beda. Cocok banget buat kerja jarak jauh. Dan ini nih, dampak langsung ke dompet bisnis Anda. Pindah ke cloud itu bisa motong biaya infrastruktur IT sampai 40%. Coba bayangin, uang segitu banyak bisa Anda putar lagi buat riset produk baru, atau buat iklan. Wah, signifikan banget kan? Oke, kalau tadi cloud computing itu kita anggap sebagai fondasi atau mesinnya, nah sekarang kita ngomongin otaknya. Bagian kedua dari mesin pertumbuhan ini adalah big data. Ini yang bakal bikin keputusan bisnis Anda jadi super cerdas. Big data itu apa lagi? Gampangnya gini,
Bayangin Anda punya asisten super yang tahu segalanya tentang pelanggan Anda. Dia tahu persis apa yang mereka mau, kapan waktu favorit mereka buat belanja, produk apa yang mereka lirik tapi nggak jadi dibeli. Nah, asisten super itu ya big data. Prosesnya itu intinya begini. Semua data dikumpulin, entah itu data klik, data like, data transaksi, semuanya deh. Terus, data itu diolah dan dianalisis sampai akhirnya jadi contekan super akurat buat Anda ngambil keputusan strategis. Jadi nggak pakai nebak-nebak lagi. Keunggulannya jelas luar biasa ya. Anda jadi bisa kenal pelanggan Anda dalam banget, bisa ambil keputusan real time. Tapi, kita juga harus jujur, ada tantangannya. Teknologinya agak kompleks, butuh biaya, dan nyari orang yang jago ngolah data ini juga nggak gampang. Jadi, anggap ini sebagai investasi jangka panjang, bukan sulap. Tapi, sepadan nggak sih investasinya? Biar data yang jawab. UMKM yang udah go digital, yang udah manfaatin alat-alat ini, rata-rata omsetnya naik 26%. Angka ini bukti nyata kalau transformasi digital itu beneran ngasih hasil. Oke, kita udah lihat tren ke depan kayak gimana, teknologi pendukungnya juga udah ada. Sekarang, bagian yang paling penting, kita tarik semuanya ke diri Anda. Jadi, apa nih langkah yang bisa Anda ambil mulai dari sekarang? Jadi di satu sisi peluangnya tuh gede banget. Bisa tumbuh, bisa lebih efisien, bisa jualan ke seluruh dunia. Tapi di sisi lain, tantangannya juga nyata. Persaingan makin ketat, isu keamanan siber juga harus diwaspadai. Nah, kuncinya itu bukan lari dari tantangan, tapi gimana caranya kita siap buat hadapin dan taklukin tantangan itu. Teknologi yang kita obrolin dari tadi, semuanya udah siap, udah ada, dan makin hari makin terjangkau. Peluangnya udah jelas ada di depan mata. Jadi, pertanyaan finalnya sekarang bukan lagi teknologinya siap atau enggak, tapi apakah bisnis Anda yang siap buat nyambut 2026? Semuanya kembali ke tangan Anda.